dia anaknya emang suka ngomong, dia emang anak yang pintar bicara, nah itu adalah pikiran yang salah. Ternyata public speaking itu adalah sebuah ilmu. Yang namanya ilmu kan pasti bisa dipelajari kan ya, butuh latihan juga untuk mempelajarinya. Berarti untuk kalian yang belum memiliki bakat untuk berbicara, kalian belum memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, jangan berkecil hati. Kalian bisa terus berlatih, karena dengan latihan itu bisa mengalahkan orang-orang yang memiliki bakat berbicara. Nah, sebelumnya apa sih public speaking itu? Nah, yang aku dapetin dari sekolah-sekolah public speaking sebelumnya, public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Nah, berbicara di depan umum itu apakah harus menggunakan kata-kata? Apakah harus menggunakan kata-kata? Menurut kalian gimana? Apakah harus menggunakan kata-kata atau tidak? Husna, menggunakan kata-kata nggak menurutmu kalau bicara di depan umum? Mana? Nggak dengar aku, Hus. Kah, yang lain deh. Kalau Dek Putri nih, menurutmu public speaking ini perlu dengan kata-kata nggak, Dek? Aduh, nggak dengar lagi. Iya. Dengar, ya. Gimana, Dek? Tadi, Mbak? Menurutmu public speaking ini perlu menggunakan kata-kata atau tidak? Menurut saya public speaking itu sebenarnya semua orang bisa, asalkan dilatih terus-menerus saja. Enggak, ini loh. Public speaking itu tuh harus menggunakan kata-kata atau tidak? Maksudnya yang kayak direncanakan gitu? Maksudnya harus berbicara gini loh. Berbicara ya. Public speaking itu harus berbicara atau tidak gitu loh. Menurut saya enggak, karena bisa lewat sosial media juga. Ya, oke. Yang aku maksud itu gini. Maksudnya keluar kata-kata dari mulut gitu loh. Nah, mungkin teman-teman masih berpikiran kayak gitu ya, public speaking itu harus menggunakan kata-kata dari mulut. Padahal sebenarnya itu tidak. Public speaking itu bisa dilaksanakan walaupun hanya menggunakan gestur tubuh, walaupun hanya menggunakan gerakan tubuh. Contoh, kalian bisa melihat film yaitu Mr. Bean. Kalian pasti pernah, semua pasti pernah melihat Mr. Bean kan? Mr. Bean, apakah Mr. Bean itu mengeluarkan kata-kata dari mulut? Tidak kan ya? Tetapi dengan gesturnya dia hanya gitu aja, dia bisa membuat kita tertawa, ya kan? Berarti dia tujuannya tersampaikan kepada audien. Berarti dia public speakingnya itu udah bagus. Terus contohnya lagi Chaplin dia juga hanya menggunakan gestur-gestur tubuhnya, tetapi kita bisa mengerti apa maksud dari gerakan tubuh itu. Jadi public speaking itu tidak harus menggunakan kata-kata ataupun perkataan yang keluar dari mulut. Nah, lalu apa sih tujuan dari public speaking itu sendiri? Yang pertama yaitu to inform, yaitu memberikan informasi. Bagaimana seseorang bisa memberikan informasi kepada pembicaranya. Lalu ketika sudah memberikan informasi, yang kedua yaitu adalah to persuade, yaitu meyakinkan orang-orang. Contohnya sebagai sales suatu produk, dia udah inform, yaitu memberikan informasi tentang suatu produknya. Ketika dia udah memberikan informasi tentang produk tersebut, dia harus meyakinkan calon pembelinya. Dia memberikan kepercayaan diri kepada calon pembelinya. Lalu ketika calon pembeli sudah percaya kepada dirinya, lalu timbullah tujuan ketiga yaitu to mobilize, yaitu bagaimana kita meminta audien bertindak seperti apa yang akan kita berikan kepadanya. Kalau sales, to mobilize-nya yaitu meminta calon pembeli untuk membeli barang yang
kita tawarkan. Nah, lalu lanjut deh. Nah, lalu apa aja sih penentu kesuksesan dari public speaking itu sendiri? Nah, menurutnya ilmu-ilmu yang aku dapat dari sebelum-sebelumnya itu empat faktor yang memberikan penentu keberhasilan dari public speaker itu sendiri. Yang pertama yaitu yang paling besar menyumbang terbanyak yaitu visual. Visual itu adalah apa yang dilihat. Berarti dengan kata lain itu adalah penampilan. Jadi ketika kita diminta untuk menjadi seorang public speaker, tentunya kita pasti akan memberikan penampilan yang baik. Kita harus dari pakaian kita dulu, dari pakaian yang kita kenakan. Jadi orang yang public speaker menjadi MC dengan pembicara itu tentunya pakaiannya jelas-jelas berbeda. Biasanya seorang MC itu menggunakan pakaian yang lebih iya ya, agak lebay gitu kan. Pasti MC biasanya yang kalian lihat di TV-TV pasti MC itu pakaiannya agak lebay daripada pembicara itu sendiri. Karena apa? Karena si MC ini ingin mengambil perhatian dari seorang audiens. Karena dia sebagai penentu jalannya acara tersebut. Nah, lalu apalagi yang menjadi faktor penentu public speaking yaitu voice, yaitu suara. Ada intonasi, ada aksentuasi. Nah, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Terus yang ketiga yaitu verbal. Verbal yaitu kata yang keluar dari mulut. Nah, kenapa tadi aku bilang public speaking tidak harus menggunakan kata-kata. Dengan hanya gestur tubuh itu bisa disebut dengan public speaking. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor lain. Nah, ini faktor lain ini nih yang biasa bisa misalkan nih bakat nih masuk ke faktor lain. Jadi untuk teman-teman yang belum memiliki bakat public speaking, kalian jangan putus asa, kalian semangat, kalian berlatih, karena public speaking ini bisa dipelajari. Nah, lanjut ya. Nah, sebelum kita ke public speaking, terlebih dahulu kita ini harus pemanasan. Nah, seperti pemanasannya itu seperti apa? Kalian bisa menggunakan pemanasan yang juga aku pelajari biasanya aku pelatihan itu adalah pemanasan dengan pernafasan. Nah, mungkin ini kita pernafasan yuk, latihan yuk. Pada on mic dulu deh, on mic. Kita latihan pernafasan. Nih, bisa on mic semua nggak nih? Biar lebih hidup gitu loh. On mic aja. Ya, sudah. Oke. On mic semuanya ya. Oke, on mic. Nah, ini ikuti aba-abaku ya nanti ya. Yang pertama, nanti kalian keluarnya itu dengan menggunakan A, I, U, E, O. Ini kita menggunakan huruf A dulu ya. Ini contohnya ya, aku ya. Kita tarik nafas menggunakan perut. Karena biasanya seorang public speaker kan itu kan membutuhkan nafas banyak. Jadi kita biar kuat, biar suaranya itu keluar banyak, kita ambil nafasnya itu dari nafas diafragma, dari nafas perut. Jadinya tarik nafas dalam-dalam dari hidung, gelembungkan perut kalian. Tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut sampai habis. Habis. Nah, ini nafas biasa. Nah, kalau itu kita pakai aksen suara A, I, U, E, O ya. Ini A dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam dari mulut. Dari hidung maksudnya. Kembungkan perutnya. Kita keluarkan dari mulut dengan aksen huruf A. Sampai habis. Nah, itu adalah sedikit
latihan pernafasan yang biasa aku lakukan di kelas public speaking. Nah, katanya nih, kata mentor aku, ketika kalian menggunakan latihan pernafasan ini, biasanya mentor aku tuh menggunakannya di saat ia setelah sholat subuh. Nah, itu begitu besar dampaknya ketika ia melakukan latihan pernafasan ini. Mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali itu bisa memperbaiki organ-organ dalam yang ada di tubuh kita. Nah, lalu selanjutnya, Dek. Lalu apalagi yang mempengaruhi, yaitu yang pertama intonasi. Nah, apa sih itu intonasi? Intonasi itu adalah nada suara. Nah, nada suara ini sangat berperan penting bagi kita berbicara di depan orang. Di situ ada seninya, intonasinya seperti apa, nada suaranya seperti apa. Karena itu kita bisa menghanyutkan orang. Misal nih, seorang ketika kita membawakan apa ya yang nada sedih, renungan. Ketika orang membawakan, public speaker membawakan renungan dengan ia membawakan motivasi, itu adalah sangat-sangat berbeda intonasinya, nada suaranya. Dengan motivasi biasanya dia menggunakan nada yang keras dan semangat. Lalu kalau kita yang apa nih, renungan itu biasanya menggunakan nada yang pelan, menghanyutkan, sehingga bisa membuat audiennya itu bisa merasa sedih dan akhirnya meneteskan air mata. Nah, intonasi ini juga berperan penting bagi public speaking karena bukan jadi halangan juga untuk kita bisa berbicara depan banyak orang, yaitu dengan cara melatih intonasi suara kita. Dan bagaimana caranya, yaitu melakukan repetisi, melakukan pengulangan di saat kita melakukan latihan intonasi ini. Berarti misalnya kita dituntut besok kita mau disuruh membawakan motivasi, berarti dari sekarang kita harus membawakan latihan teks motivasi itu. Kita harus menyesuaikan nadanya, kita harus bagaimana nada yang betul itu kita ulang terus sampai besok itu tiba dan kita maju untuk membawakan motivasi. Nah, kalau aku sendiri ya, biasanya aku tuh sebelum disuruh ngomong gini, aku tuh ya selalu latihan. Aku di kamar mandi, sambil mandi tuh aku tuh sambil ngomong, terus aku cuci piring itu juga aku sambil ngomong. Ini pun tadi aku mandi juga ngomong nih, aku udah latihan nih tadi. Terus yang kedua yaitu lanjut, Dek. Yang kedua yaitu pemilihan kata yang diaksentuasi. Yaitu apa itu aksentuasi? Jadi aksentuasi yaitu penekanan. Kadang ada kita dengar nih di beberapa orang, seorang public speaker pasti dia selalu ada kata yang ditekan. Nah, itu kenapa perlu ada penekanan? Biar yang pertama yaitu menarik suasana, menarik perhatian audien, supaya audien tidak ngantuk, supaya audien selalu berpusat kepada kita. Nah, kita perlu ada penekanan di dalam aktivitas public speaking. Nah, bagaimana cara kita latihan penekanan ini, aksentuasi ini, yaitu dengan cara sama seperti tadi, yaitu repetisi atau pengulangan. Kita harus berlatih. Kalau kita mau bicara itu kita selalu berlatih. Tapi penekanan ini memang sangat penting karena apa? Karena kalau misal nih aku ngomong biasa seperti ini tanpa ada penekanan, kayak aku ngomong biasa, halo selamat pagi, bagaimana kabar kalian, itu kan pasti kalian akan ngantuk kan. Beda kalau aku pakai penekanan, halo guys selamat pagi, apa kabarnya hari ini, itu kan lebih memberikan semangat kepada teman-teman daripada aku mau ngomong seperti yang nada datar kayak tadi kan. Terus yang ketiga, Dek, lanjut dong. Nah, ini yang ketiga yaitu artikulasi, A, I, U, E, O.
Nah, A, I, U, E, O ini kita harus jelas, kejelasan berbicara, artikulasi itu kejelasan berbicara. Jadi aku tekankan sekali lagi bahwa dalam kita berbicara itu tidak sekedar berbicara, tetapi bagaimana orang yang mendengar suara kita ini jelas dengan apa yang kita bicarakan. Kenapa? Karena buat apa kita berbicara kalau orang yang diajak berbicara ini tidak mudeng dengan apa yang kita bicarakan, ya kan? Nah, bagaimana cara belajar artikulasi ini? Nah, kalian bisa membaca. Kalian bisa melakukan kegiatan membaca dengan lantang. Nah, kalian tidak membaca biasa. Membaca adalah gini, enggak kayak gitu. Tapi kalian menggunakan latihan artikulasi ini dengan membaca dengan lantang. Misal kalian sedang membaca koran nih, kalian harus membacanya dengan lantang, dengan jelas. Nah, itu bisa melatih artikulasi kalian, bisa melatih abjad A, I, U, E, O-nya kalian. Dan ketika kalian bicara nanti, orang-orang yang mendengar suara kalian, mendengar artikulasi kalian bisa jelas. Lanjut, Dek. Nah, yang keempat yaitu speed atau tempo. Pasti kita sering nih melihat seseorang kalau bicara kadang ada yang cepet banget, kadang ada yang tinggi, pelan gitu kan. Nah, aku adalah tipe orang yang berbicaranya cepat. Apalagi kalau aku ini langsung tiba-tiba disuruh berbicara. Aku langsung panik, deg sampai jantungku biasanya langsung sakit sampean. Karena apa? Karena aku kepanikannya terlalu tinggi. Nah, itu dampaknya ke kecepatan berbicara aku jadi, iya nih aku sekarang lagi gini. Nah, itu aku langsung benar sekali. Speednya terlalu cepat dan akhirnya dan aku tuh menganggap supaya cepat selesai gitu, kegiatannya supaya cepat selesai gitu. Jadinya speednya karena kayak terburu-buru jadinya agak jelas. Nah, ini kalau speed ini sangat juga mempengaruhi dengan public speaking karena ada orang yang berbicara cepat dan ada orang yang berbicara lambat. Sebenarnya sih itu bukan masalah ya, berbicara tepat dan berbicara lambat, tetapi dalam penggunaannya emang sih ada kala ketika kita bicara dengan lambat, saat bicara tertentu mungkin kita berbicara dengan lambat, tetapi ada kalanya juga kita berbicara dengan cepat. Jadi yang penting speednya itu harus disesuaikan. Nah, selanjutnya Dek. Nah, selanjutnya yaitu jeda atau pause. Nah, kapan kita akan berhenti, kapan kita harus jalan lagi, itu adalah hal yang perlu diperhatikan juga dalam public speaking. Nah, biasanya itu kalau jeda biasanya itu hanya diberi waktu 2 detik. Jadi jedanya itu dikasih waktu 2 detik biasanya sih. Tetapi, nah jeda ini juga bermanfaat guys. Misal pasti kalian pernah menemukan seseorang public speaking yang tiba-tiba ketika mereka sedang berbicara tiba-tiba berhenti ya kan. Misal nih dosen ketika di offline nih pasti kalian ketika dosen sedang merocos nih menjelaskan panjang kali lebar, tetapi banyak teman-teman mahasiswanya yang bicara sendiri, pasti dosen itu akan menjeda omongannya, dia akan berhenti sebentar, ya kan? Nah, itu adalah salah satu teknik dalam public speaking untuk memfokuskan seorang audien kepada kita seorang public speaker. Jadi kita dalam berpublic speaking itu tidak sia-sia. Jadi kita berbicara, audiens juga mendengarkan. Selanjutnya selanjutnya ini high or low pitch, yaitu volume, tinggi rendahnya volume. Nah, volume menjadi sesuatu yang jelas mempengaruhi dalam public speaking karena apa? Ketika kita berbicara rendah, pasti tidak akan kedengaran dan tujuan yang akan kita sampaikan ini tidak sampai dengan seorang audien ya kan. Nah, jadi itu perlunya kita mengatur volume di saat kita menjadi public speaker. Mungkin kalau teman-teman nih tidak bisa bersuara kencang atau bersuara keras, kalian bisa membantunya dengan menggunakan mix.
menggunakan mic. Mungkin kalian bisa menggunakan mic ya. Oke deh, lanjut. Nah ini ya, popping. Hindari huruf yang bikin popping. Popping ini apa? Mungkin teman-teman masih agak ini ya, agak asing dengan istilah popping. Nah, popping ini berkaitan dengan bahasa kayak apa ya? Yang aksen yang bisa menghilangkan huruf B, D, P, G, C ini yang sering membuat popping. Nah, ini biasanya kalau Jawa itu medok, medok. Nah, pasti ada teman-teman memiliki daerah masing-masing kan ya, dan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Misal nih orang dengan daerah Sunda, orang dari daerah Sunda itu jarang bisa mengatakan huruf F. Nah, biasanya dia menggunakan huruf P. P gitu kan ya. Nah, itu agak diminimalisir ya. Memang sih popping ini agak sulit menghilangkannya, namun kita banyak-banyak latihan aja, soalnya uh, orang yang kita ajak bicara itu tidak hanya satu daerah dengan kita, mungkin kita bicara dari seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Jadi untuk popping ini kita harus hilangkan sedikit-sedikit. Nah, untuk orang Jawa sendiri itu biasanya aksen apa yang hilang ya, D itu orang Jawa agak agak nggak jelas ngomong D, biasanya diganti dengan N kalau D. Misal nih, aku lagi dongeng. Nah, itu pasti nanti aku lagi dongeng. Aksen N-nya itu di dekat D itu biasanya orang Jawa. Nah, lanjut deh. Nah, yang ke-8 dan kesekian kalinya yaitu adalah body language. Body language itu adalah bahasa tubuh, yaitu ini kita aku saat berbicara menggunakan tanganku sambil gini-gini. Nah, ini adalah membantu seseorang, membantu audien kita memahami apa yang kita bicarakan. Nah, body language ini tidak sepenuhnya menjadi faktor penentu public speaking, tapi dia membantu mendukung keberhasilan public speaking. Karena tipe-tipe seseorang dalam berbicara itu berbeda-beda. Aku pernah melihat pidatonya siapa ya, pidato dari duta apa di luar negeri, itu tuh dia tidak menggunakan body language-nya, dia hanya tangannya dia hanya di depan meja, di depan apa tuh, kan ada meja buat berbicara gitu ya, apa namanya ya, aku lupa. Nah, itu tangannya di depan, lalu dia hanya berbicara, namun dia menggunakan kata-kata yang begitu jelas, begitu lugas, sehingga pembicara bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Jadi body language ini perlu untuk teman-teman yang mungkin merasa terbantu dengan body language. Kalau aku sendiri ini tidak begitu menyukai body language. Aku jarang juga menggunakan tanganku gini untuk berbicara. Jadi aku kadang hanya menggunakan kepalaku geleng-geleng gini aja sih, tidak sampai ke tangan. Tapi kalian juga perhatikan dengan orang nih yang biasanya orang yang terlalu panik, biasanya dia body language-nya terlalu berlebihan. Ya enggak sih? Kadang body language sampai gini-gini, berdiri sampai joget, sampai si kakinya gini-gini. Pernah lihat enggak sih orang yang bicara kayak gitu? Nah, itu biasanya dia terlalu panik, sehingga dia menggunakan body language-nya terlalu berlebihan. Nah, ini ada seperti contoh tadi, yaitu Mr. Bean, terus apa tadi? Chaplin, dia menggunakan body language-nya. Terus yang terakhir yang perlu kalian perhatikan yaitu don't forget smiling voice, yaitu jangan lupa menggunakan senyuman kalian dalam kalian berbicara. Karena apa? Senyuman kalian ini memberikan dampak positif kepada teman-teman kalian, kepada pendengar kalian. Ini adalah salah satu yang biasanya digunakan oleh public speaker untuk bisa menyita perhatian dari seorang audiennya. Nah, jangan lupa tersenyum ya, guys. Oke, lanjut.
Nah ini yang terakhir yaitu mind mapping. Nah ini seringkali kita gunakan, seringkali harusnya kita gunakan dalam keseharian kita. Nah sebagai contoh nih, sebelumnya mind mapping. Mind mapping itu apa sih? Yaitu mind mapping itu pengkategorian sesuatu dengan tepat. Saat kita berbicara, mungkin kita nih dituntut besok menjadi moderator. Kita akan memoderatori seorang Najwa Shihab. Nah, ini yang paling atas nih berarti topiknya ini Najwa Shihab. Nah, Najwa Shihab dia apa aja sih? Seorang Najwa Shihab kalau kita lihat seorang Najwa Shihab itu apa aja yang ada dalam dirinya, yaitu kalau aku lihat nih seorang Najwa Shihab yaitu politikus, ya enggak, politikus nih ya, aku bisa isi di subtopik pertama yaitu politikus. Terus subtopik kedua kita mungkin bisa isi Najwa Shihab itu adalah moderator. Nah, dia adalah pembawa acara biasanya kalau di TV ya. Nah, terus kalau kita lihat nih dari penampilannya, dia adalah casual. Nah, dia adalah seorang yang casual, ya kan. Nah, dari subtopik tadi kita bisa jabarkan lagi sehingga kita dalam berbicara itu tidak kehabisan. Apalagi sebagai seorang moderator, sebagai pusatnya dia di acara tersebut, di acara misal kayak pembicaraan dengan narasumber, itu adalah moderator yang paling otaknya, dia yang harus menjalankan diskusinya dengan narasumber kan. Jadi sebagai moderator harus tahu seluk beluknya seorang narasumber. Dengan cara apa? Nah, biasanya kalau aku dilatih itu dengan cara apa ya namanya ya, searching. Kayak kita searching, kita harus cari tahu, riset. Oh iya, namanya adalah riset. Kita cari tahu di berbagai sumber, misal internet, Instagram, atau media-media lainnya yang bisa digunakan kita untuk riset. Nah, yang terakhir yang paling utama apa deh? Lanjut. Nih, let's practice, yaitu praktek. Praktek adalah hal yang paling utama menentukan keberhasilan seseorang menjadi public speaker yang baik. Nah, karena apa? Karena aku juga mengalaminya sendiri. Aku adalah dulu seseorang yang sangat malu. Aku tahu sendiri, aku begitu tahu aku dulu seperti apa. Aku tidak bisa berbicara di depan kayak gini. Aku sangat gugup. Bahkan dulu aku juga menggunakan body language yang sangat berlebihan. Itu adalah pengalaman yang mungkin tidak mau lagi aku lakukan lagi, tidak mau lagi aku mengalaminya, karena public speaking ini kita sangat membutuhkan, kita sangat yang penting kalian tuh percaya diri. Karena apa? Dengan percaya diri kalian bisa tidak gugup lagi, kalian bisa berbicara dengan lancar. Karena oh ya, aku mau sedikit sharing ya. Kemarin aku baru dikasih ilmu tentang percaya diri. Nah, bagaimana kita harus percaya diri itu yang pertama yaitu adalah dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri. Nah, siapa lagi yang akan mencintai diri kita kalau nggak diri kita sendiri, ya kan? Kita harus mencintai diri kita percaya tentang apa yang kita punya, kita percaya dengan diri kita, bahwa diri kita ini bisa melakukan sesuatu. Orang lain aja bisa, masa kita nggak bisa gitu kan? Kita harus percaya kalau kita ini bisa. Nah, itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita. Nah, selanjutnya untuk kita prakteknya ada game. Lanjut deh. Nah, ini game peraturannya yaitu aku nanti akan tunjuk satu orang untuk bisa memilih A, B, C, D atau E. Nah, ketika kalian nanti bisa memilih misal nih aku pilih A. Nanti akan diberi waktu 1 menit untuk kalian berbicara dengan tema yang sudah disebutkan di slide A tersebut. Kalian harus berbicara selama 1 menit. Oke, sudah tahu semuanya untuk aturannya? Sudah? Nah, kita siaskan aja, kita santai. Oke.
Nah, mungkin dari Dek siapa ya yang bisa? Di istiqomah dulu deh. Di istiqomah nih mau milih huruf apa, Dek? Nah, ini kan kita tanpa persiapan nih ngomongnya nih bakalannya ya. Nah, ini biasa disebut dengan metode impromptu, yaitu tanpa persiapan. Nah, ini ada di public speaking. Oke, Dek istiqomah pilih huruf apa, Dek? Ya kak. Ya, pilih huruf apa kamu? Boleh B. Ya. Pilih huruf apa, Dek? B. A, B, B. Oke. Buka, Dek, huruf B. Nah, talk a minute about your favorite food. Nah, jadi bicarakan tentang makanan favoritmu. Oke, udah siap belum, Dek istiqomah? Ini langsung aja ya kak. Ya, langsung. Sudah siap? Sudah? Saya makanan favorit. Oke. Nanti dulu ya. Siap? Siap, Dek? Siap. Oke, mulai dari sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai dulu, Dek. Sebentar. Ini Dek Alvina. Bentar dulu, ini waktunya tadi. Aduh, kembali ke rumah dulu, Dek. Waktunya berapa? 1 menit. Nah, kembali lagi dari huruf B tadi. Ah. Oh, di ini dulu. Bentar, ini di Alvina salah. Di ESC dulu, Dek. Diberhentikan dulu nih slide-nya. Nggak bisa kalau... Nah, terus di ini lagi share screen. Share lagi. Nah, oke, udah mau diklik 1 kali aja ya. Habis itu nanti jangan diklik lagi, biar nanti waktunya bisa jalan. Oke, Dek istiqomah udah siap? Sudah, oke. Mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, anggota KSI Unisula. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan favorit saya, yaitu ada 3. Yang pertama ada pecel lele, yang kedua nasi padang, yang ketiga ada mie ayam. Nah, dan mengapa saya memilih makanan-makanan tersebut, pasti ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang membuat saya tertarik dengan makanan tersebut. Yang pertama itu pecel lele. Nah, dari pecel lele sendiri kita tahu bahwa rasa pecel lele itu ya crispy, gurih, enak ya. Apalagi ditambah sama sambal pecelnya ya. Oke, stop. Selesai waktunya habis. Bagus sekali. Bisa kita lihat nih. Contoh dari The Istiqomah ini, dia udah menggunakan mind mapping dengan baik. Misal tadi topiknya kan favorit food. Dia bisa subtopiknya pecel lele, nasi ayam, terus dia turunkan lagi subtopiknya menjadi kenapa alasan menyukai pecel lele. Itu salah satu teknik mind mapping. Kembali ke rumah, Dek Alvina. Terima kasih ya, Dek Istiqomah. Oh ya, Dek Istiqomah, pilih tunjuk salah satu temanmu untuk bermain ini. Halo, Dek Istiqomah. Oh ya Kak, Mbak Ya, Syaharani. Oke, Syaharani, silahkan Dek Syaharani. Bisa dengar suara saya? Bisa respon? Oke, sudah bisa. Sudah tahu aturan mainnya ya? Oke, pilih huruf A, D, C, atau E. A. Oke, A. Talk a minute about your favorite sport. Udah siap? Gimana? Siap? Oke, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Syahrani, asal saya dari Bogor. Di sini saya akan menjelaskan apa favorit olahraga saya. Yang pertama yaitu apa saya sering melakukannya setiap pagi hari adalah lari-lari atau jogging. Kenapa saya hobi favorit saya lari-lari? Karena jogging itu dapat melatih atau dapat menjaga kesehatan jantung kita. Dengan jogging, kesehatan jantung kita dapat terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sama Dek Syahrani, kamu ini ya Dek, agak panik ya Dek? Iya, Kak. Iya. Oke, jadi orang yang panik dengan orang yang tidak panik itu terlihat ya guys dari pembawaannya bicara. Jadi nggak apa-apa Dek, nggak apa-apa. Ini adalah sebuah latihan. Kamu gali terus aja, kamu latihan terus. Insya Allah lama-kelamaan kamu akan bisa lancar di depan umum. Gitu ya Dek Syahrani. Jangan malu ngomong aja kayak dablek karena istilah. Iya, Kak, terima kasih. Oke. Kak.